Halo, Sampurasun. Perkenalkan, saya Linda. Saya prodi S1 Manajemen di Citra Buana Indonesia. Untuk sekarang mata kuliah saya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekarang saya akan membahas tentang budaya demokrasi Indonesia. Untuk budaya demokrasi Indonesia adalah pola pikir, sikap, perilaku warga masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kebebasan bertanggung jawab, kesetaraan, serta prinsip musyawarah untuk mufakat. Ia merupakan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Ringkasan budaya demokrasi Indonesia. Contohnya misalkan dasar utamanya itu Pancasila, khususnya sila keempat yaitu Undang-Undang 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip dasarnya yaitu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan konstitusi, pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk contoh penerapannya itu ada di masyarakat, mengikuti pemilihan RT RW, gotong royong, musyawarah warga, dan menghargai pendapat tetangga. Terus kalau di sekolah itu kayak pemilihan ketua OSIS, diskusi kelas, menghormati terhadap teman. Bernegara, contohnya itu pemilu, kebebasan pers, menggunakan hak pilih, dan menyampaikan aspirasi melalui demokrasi damai. Nah, di tahun 2025 di bulan Desember kita akan membahas yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yaitu pelanggarannya itu melupai pelanggaran etika digital yang mengancam kebebasan orang lain dan merusak rasa aman dan kehidupan berdemokrasi. Kasus menonjol penyebaran ujaran kebencian adalah penangkapan yaitu YouTuber Resbob atau Adimas Firdaus pada Desember 2025. Ia merupakan tersangka penghinaan SARA terhadap suku Sunda dan supporter Persib pada saat itu. Yang dipicu motif ekonomi, Resbob ditangkap di Semarang dengan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Cuplikannya kita lihat dulu ya, seperti apa. Polda Jawa Barat menghadirkan langsung YouTuber Resbob dan beberapa barang bukti dalam gelar perkara dan konferensi pers dugaan kasus ujaran kebencian. Tersangka ujaran kebencian Adimas Firdaus alias YouTuber Resbob dihadirkan di hadapan publik dalam gelar perkara dan konferensi pers yang digelar oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat di Mapolda Jabar pada Rabu siang tadi. Sejumlah alat bukti yang ditampilkan diantaranya tangkapan layar akun media sosial dan sejumlah barang bukti elektronik. Dengan berbekal alat bukti yang cukup, tim Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat langsung bergerak menelusuri dan mengikuti jejak Resbob yang sempat berpindah lokasi ke sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga akhirnya berhasil ditangkap di daerah Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kapolda Jabar mengungkap motif tersangka melakukan ujaran kebencian saat sedang live streaming agar mendapatkan perhatian dan saweran uang dari para penonton. Pasal yang disangkakan terhadap Resbob yakni pasal 28 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Tidak hanya itu, kepolisian juga akan menelusuri pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini. Berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat di sini ini barang-barang bukti, alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya setelah dibawa sini kami melakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian.
Untuk tadi video yang kita lihat, yaitu kronologisnya itu Resbob mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebencian terhadap suku Sunda dan Viking Persib Club yang kemudian viral dan memicu laporan dan aliansi Sunda ngahiji ka Polda Jabar pada saat itu. Terus dampak dan konsekuensinya, Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah setelah sempat kabur ke beberapa kota. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Motif tersebut, Resbob mengaku melakukan aksi tersebut untuk meningkatkan jumlah penonton atau viewer dan mencari keuntungan finansial melalui saweran live streaming. Pemanfaatan fitur live konten langsung sering digunakan untuk menghindari deteksi dini oleh algoritma sensor, namun berbahaya karena penyebaran cepat. Jadi buat teman-teman yang bekerja misalkan di bidang seperti YouTuber, itu berhati-hati deh kayaknya kalau untuk secara penghinaan atau menilai seseorang, itu harus kita lihat dulu dampak dan kedepannya yang akan terjadi. Jadi harus dijaga secara lisan dan jangan sampai merugikan banyak orang demi keuntungan pribadi. Untuk itu terima kasih untuk mengenai tentang pembahasan saya pada demokrasi Indonesia, budaya demokrasi Indonesia. Saya harap kedepannya itu Indonesia lebih maju lagi dan lebih meningkatkan potensi-potensi budaya Indonesia. Terima kasih untuk tontonannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.